universal. Universal itu the whole, menyeluruh. Dia bisa menghargai orang, siapapun itu, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, apapun keyakinannya. Karena keyakinan itu urusan pribadi. Itu universal. Nah, kita mau bergaul aja dengan orang lain, mikirin keyakinannya apa, agamanya apa. Mau berbuat baik saja harus sama keyakinannya. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Suka nggak Bapak Ibu berpetualang? Yes. Saya yakin Bapak Ibu yang berani dengerin ceramah saya itu petualang. Karena ceramah saya ini sangat berbahaya. Karena kalau dengar ceramah saya, Bapak Ibu jadi sadar. Itu bahayanya. Karena ceramah saya bukan ceramah agama biasa. Ini adalah hipnoterapi, mengubah sudut pandang. Mengajarkan bagaimana kita berpetualang. Makanya hanya orang yang berani tersesat yang selamanya tidak akan pernah tersesat. Dan orang yang takut tersesat akan diam di rumahnya, tidak mau belajar hal baru, hanya belajar hal-hal lama yang diulang-ulang, yang sudah usang dan tidak berguna. Moralitas diri. Gak ada orang main-main sama saya. Saya pernah menjabat sebagai kaprodi di sebuah universitas. Gak ada orang yang main-main sama saya. Misalnya mau nitip anak supaya masuk di prodi itu, apalagi mau nyogok supaya anaknya masuk di prodi itu, gak ada yang berani main-main sama saya. Karena mereka tahu siapa saya. Soal moral tidak bisa dibeli dengan uang. Sampai sekarang teman-teman saya, kolega-kolega saya tahu karakter saya. Dan mereka tidak main-main. Tapi kalau kitanya culas, kitanya bisa disogok, kitanya bisa diajak main basah-basahan gitu. Ah, Bapak itu mah ntar disogok juga pasti mau. Yang kelima, ini yang paling penting Bapak Ibu. Yang milik kita tidak boleh kita gadaikan pada siapapun adalah kebahagiaan diri. Dan bahagia itu milik kita. Kita mau bahagia, tidak bahagia, milik kita. Dan jangan sekali-kali menggantungkan kebahagiaan kita pada pihak lain. Karena orang lain tidak akan pernah bisa menjamin kebahagiaan kita. Tapi kita bisa menjamin kebahagiaan kita sendiri. Kalau punya yang 5 tadi itu hedon namanya itu. Mementingkan diri yang positif. Yang ketiga kuat. Ciri orang keren itu kuat. Ya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat tekadnya, kuat prinsipnya. Gitu nggak Bapak Ibu? Gitu apa tidak? Wah, jangan-jangan belum keren kita ya. Yang keempat, suka berpetualang. Nah, ini menurut riset ya, suka berpetualangan, senang hal baru, senang ide baru, senang ilmu baru, senang memasuki dunia baru. Jadi jangan kayak katak yang tinggal di sumur tadi itu. Berpetualangan kayak burung elang. Saya sering bertanya itu, sudah kemana aja selama hidup? Jalan-jalan di kampungnya saja belum pernah, apalagi jalan-jalan keliling dunia. Betul nggak? Akibatnya kurang gaul, tapi merasa diri seolah-olah paling bener. Jago kandang namanya itu. Suka nggak Bapak Ibu berpetualang? Yes. Saya yakin Bapak Ibu yang berani dengerin ceramah saya itu petualang. Karena ceramah saya ini sangat berbahaya.
Karena kalau dengar ceramah saya, Bapak Ibu jadi sadar. Itu bahayanya. Itu bahayanya dengar ceramah saya. Karena ceramah saya bukan ceramah agama biasa. Ini adalah hipnoterapi, mengubah sudut pandang. Mengajarkan bagaimana kita berpetualang. Makanya hanya orang yang berani tersesat yang selamanya tidak akan pernah tersesat. Dan orang yang takut tersesat akan diam di rumahnya, tidak mau belajar hal baru, hanya belajar hal-hal lama yang diulang-ulang, yang sudah usang dan tidak berguna. Coba saya nanya, Bapak Ibu sudah tahu kan, sholat rajin ngomongin orang rajin, betul? Sholat rajin bohong rajin, sholat rajin menghujat orang rajin. Karena tidak mau berpetualang, tidak mau mendengarkan hal baru, menganggap seolah-olah sudah selesai, betul? Padahal kalau kita merenung sedikit saja, sholat itu bukan tujuan, kata Tuhan. Sholat itu alat mencapai tujuan, dan tujuan sholat itu satu. Aqimis sholah, inna sholah tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu sarana untuk bisa mencegah kamu supaya tidak berbuat keji dan munkar. Sudah sholat masih melakukan itu. Seorang petualang akan mengatakan, jangan-jangan sholat saya belum beres ini, jangan-jangan sholat saya belum seperti yang diajarkan Rasulullah. Yes, saya mau keluar dari zona nyaman, saya akan belajar ilmu baru, saya akan ketemu orang-orang yang bisa menginspirasi saya supaya saya bisa ketemu dengan cara pandang baru dengan sholat saya. Gitu nggak Bapak Ibu? Gitu apa tidak? Ya, kalau sudah begitu keren. Indonesia aja 34 provinsi, belum pernah berkunjung ke provinsi lain. Jawa Barat saja begitu banyak kabupaten, belum pernah. Waduh, boro-boro ilmu baru, tempat baru aja belum pernah kita kunjungi, makanya kurang pengalaman. Ya. Saya sering mengatakan kalau di komunitas saya, sebetulnya kamu ini masalahnya kurang piknik aja, saya bilang. Ya, karena kurang piknik jadi sakit-sakitan, ya toh? Pegel-pegel, cepat tua. Penyakitnya itu pasti, ya, vertigo. Karena jarang pergi ke perempatan, tigo terus, ya, hanya sampai di pertigoan. Jarang-jarang jalan ke perempatan, ya itu penyakitnya juga vertigo. Bapak Ibu, ya, berpetualang, wih, luar biasa. Saya dari kecil itu sudah punya mimpi, saya ingin jalan-jalan tapi duitnya banyak. Ternyata begitu saya sudah besar, banyak orang yang minta diantar ke satu tempat, ada yang minta diantar umroh, dibayarin kan, pulangnya malah dibekelin. Ada yang minta, saya ingin tahu rahasia Borobudur, boleh, udah ya, ongkos hotel tanggungan kami, jalan. Tapi saya bilang, ya, saya nggak biasa kalau hotelnya lebih jelek dari rumah saya. Oh, tenang, ya, tenang. Jadi tidak pernah ngasih hotelnya losmen, penginapan, nggak pernah. Karena kita memataskan diri. Yang kelima, terbuka. Nah ini, terbuka terhadap pengetahuan baru, terbuka terhadap pendapat baru, terbuka terhadap ide baru. Coba, orang yang tertutup mau bisnis aja susah, betul nggak? Dan yang terakhir, mandiri. Ini menurut riset nih, orang keren itu ekstrovert, hedonis, kuat, suka berpetualang, terbuka, mandiri. Kira-kira Bapak Ibu masuk nggak jadi orang keren? Masuk? Ya,
OTW. Udah bagus gitu ya. Nah itu. Jadi harusnya kita belajar agama, belajar spiritual dari dulu itu. Harusnya kita ini hari ini sudah keren harusnya. Lo kok sudah belajar lama gak keren-keren. Belajar agama malah jadi tertutup terhadap orang lain. Merasa kelompoknya paling benar. Betul nggak? Betul apa tidak? Iya. Bukan mandiri, malah jadi cengeng, bergantung pada orang lain. Bahagia aja harus bergantung pada situasi. Kalau dia bisa mengendalikan situasi yang di luar dan cocok dengan maunya dia, baru bahagia. Terus gimana mau keren kayak gini? Saya curiga kayaknya nggak masuk deh yang keren. Oh masih ada pilihan. Menurut riset ini masih ada pilihan. Nah ada orang baik. Nah ternyata di semua negara yang saya sebutkan tadi itu, mulai dari Chili ya sampai Amerika Serikat, ya dari 6.000 sampel yang diteliti itu, ternyata mereka mengidentifikasi orang baik menurut versi mereka itu cirinya ada 7. 1, memiliki ketenangan. Sudah punya nggak Bapak Ibu? Tenang itu kelihatannya bukan di sini. Di sini mah sedang berpura-pura tenang. Ketenangan itu akan kelihatan ketika ada badai yang datang. Kalau kita tetap tenang sebesar apapun badai, itulah ketenangan. Makanya hidup itu bukan mengusir masalah sebetulnya. Hidup itu belajar tenang sekalipun di tengah badai. Itu baru benar. Udah gitu belum? Oke. Saya nanya sekarang, kolbunya sudah tenang belum? Kata Quran, syarat kolbu tenang itu kata Quran, allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Kolbumu akan tenang kata Allah kalau kamu sudah bisa mengingat Allah. Ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah kolbumu menjadi tenang. Boro-boro ingat Allah. Tahu Allahnya saja belum. Jumpanya saja belum. Padahal di Quran surat Al-Ankabut ayat 5 dikatakan, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj wa huwas samiul alim. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Saya sebutkan nomor ayatnya supaya Bapak Ibu bisa lihat berulang-ulang. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa mengingat kalau kita belum menjumpainya. Sedangkan syarat untuk tenang, kolbunya harus tentram. Ini kolbunya masih, ya kalau sedang pengajian semua juga kelihatan seperti baik. Betul? Iya, kelihatan seperti sabar. Betul nggak? Bajunya juga rapi, ya, dibungkus. Aslinya kalian tuh bukan di sini. Bukan. Aslinya kalian itu di rumah, di jalan, di situ. Aslinya kalian itu di kehidupan nyata. Di situ kelihatan siapa diri. Dan lebih kelihatan lagi ketika kita sedang mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan ciri orang baik itu memiliki ketenangan. Masuk gak Bapak Ibu menurut riset ini orang baik? Yang kedua, menurut riset ini memiliki ketelitian. Teliti. Makanya saya sering mengatakan kalau di keluarga saya, kalau kita masih gampang ditipu orang,
itu tanda bahwa kita masih bodoh. Teliti itu kan kebalikan dari ceroboh. Saya suka membuat acara. Kalau di komunitas saya rutin ada acara, khusus acara ke alam. Misalkan naik gunung. Ya. Saya bilang ketika mau jalan, perhatikan satu langkah di depan. Itu aja. Kalau habis naik gunung kalian jatuh, kalian tertusuk duri, ada luka di kaki, itulah hidupmu, saya bilang. Jadi saya membaca karakter dia dari cara jalan aja, udah kebaca. Kalau orang yang teliti, gak mungkin ketusuk duri. Bayangkan, satu langkah di depan aja, dia sudah tidak waspada. Karena dia sedang memikirkan 1000 langkah, pengen cepet sampai, pengen paling duluan, akhirnya buru-buru. Coba, karena buru-buru, dia nggak teliti. Akibatnya apa? Kalau di peserta itu ada yang ketusuk duri aja, pasti saya panggil. Kamu hidupnya belum beres. Awalnya nggak nerima sama saya. Gimana soal ketusuk duri aja bawa-bawa hidup katanya. Itu gambaran. Teliti. Kalau dapat ilmu teliti. Dapat kajian teliti. Membaca ayat teliti. Nanti saya tunjukkan bentar lagi. Gak ceroboh. Karena semua yang mencelakakan kita itu adalah kecerobohan. Ceroboh. Mau makan teliti. Ini makanan yang saya santap itu kepentingannya buat apa? Membuat tubuh saya tambah sehat atau saya jadi sakit? Sakit itu karena ceroboh, tidak teliti. Saya terkejut baca riset ini. Orang baik itu cirinya teliti. Termasuk orang baik nggak Bapak Ibu? Belum ya. Tenang, belum. Teliti apalagi. Yang ketiga, memiliki sifat universalistik. Universal. Universal itu the whole, menyeluruh. Dia bisa menghargai orang, siapapun itu, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, apapun keyakinannya. Karena keyakinan itu urusan pribadi. Itu universal. Nah, kita mau bergaul aja dengan orang lain, mikirin keyakinannya apa, agamanya apa. Mau berbuat baik saja harus sama keyakinannya. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Ada apa tidak? Universal, menyeluruh. Yang keempat, memiliki kepribadian yang menyenangkan. Cuma sekali-kali bikin kuesioner deh, ibu-ibu, dengan teman-teman, pakai WA aja. Apakah keberadaan saya di grup ini menyenangkan atau tidak? Pilihannya A, menyenangkan, B, tidak, atau tambah lagi, menyebalkan. Perlu sekali-kali meneliti. Jangan menganggap diri kita seolah-olah itu. Jangan menilai diri, biar orang lain menilai. Kalau orang lain mengkritik, ya sebetulnya ibu ini menyebalkan. Karena setiap datang selalu mengeluh, cerita keburukan orang, menceritakan kegagalan, ketiadaan uang, ingin dapat simpati dari orang. Ih, pika sebelin. Nah, ciri orang baik itu kepribadiannya